Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita kembali lagi berjumpa setelah sebelumnya qadarullah daurah yang harusnya berjalan sepanjang bulan Ramadan tetapi harus tertunda karena eh, sayanya sakit dan juga waktunya tidak mendukung, ya. Dan kita hari ini sudah memasuki sesi yang kelima, ibu-ibu ya. Berarti masih ada dua sesi lagi, ya dua sesi terakhir, yaitu hari hari Selasa besok dan Senin pekan depan. Dan pada pertemuan yang lalu, ya, pada pertemuan yang terakhir, kita sudah belajar dan sudah praktek ya bacaan isti'adzah, lalu basmalah ayat pertama, kemudian ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insyaallah pada sesi berikut ini, kita sesi yang kelima akan melanjutkan pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, insyaallah. Ibu-ibu yang saya muliakan, di ayat yang ketiga, sebagaimana yang sudah kita hafal dan sudah kita ketahui, bahwa Allah berfirman Ar-Rahmanir Rahim, seperti itu. Yang artinya ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, pada ayat ini seringkali ya muncul kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ya di Indonesia, itu berlebihan dalam mendatangkan sifat takrir. Ya, takrir, ada yang masih ingat ibu-ibu apa takrir itu? Yaitu suara getar, ya, yaitu suara getar atau getaran yang terjadi ketika kita membaca huruf ro, ya. Nah, ini berlebihan, ya. Kadang dibaca Ar-Rahmanir Rahim, seperti itu. Ya, ini berlebihan. Atau sebaliknya, berlebihan dalam menyembunyikan sifat takrir pada huruf ro, ya, dan ini juga tidak baik. Ya, ini ketika dibaca ya ayat ini, takrirnya menjadi hilang. Ya, kenapa? Karena saking berlebihannya dalam menyembunyikan takrir, yang harusnya dibaca Ar-Rahmanir Rahim atau Ar-Rahmanir Rahim, ya, malah dibaca Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, seperti itu. Seperti ada hentakan ketika membaca huruf ro yang bertasydid, dan ini keliru. Baik. Sedikit kita review ibu-ibu rahimakumullah mengenai menggetarkan lidah ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, itu bukan kesalahan yang fatal. Ya, dia jatuhnya pada kesalahan yang ringan. Karena ketika seseorang membaca Ar-Rahmanir Rahim, dia jatuh kepada kesalahan yang ringan. Namun, kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim, ini justru bisa jatuh kepada kesalahan yang fatal. Kenapa Ustadz kok bisa seperti itu? Karena huruf ro yang harusnya kita baca ya berubah, yaitu menjadi huruf lam. Namun lamnya nggak jelas antara lam atau huruf ro. Kenapa bisa seperti itu? Karena makhraj huruf lam dan makhraj huruf ro itu berdekatan, ibu-ibu. Ya, makhrajnya berdekatan. Ya, atau ada sebagian ulama juga mengatakan makhrajnya sama, ya, antara lam dan huruf ro. Namun yang saya pilih
makhrajnya berdekatan. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, kalau misalkan ibu-ibu lagi sholat ya, lalu nggak sengaja baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan apa namanya, jangan jangan gundah, jangan merasa aduh kurang fasih gitu, gimana, nggak usah ya. Tapi kalau misalkan ada orang baca Ar-Rahmanir-Rahim, ini baru harus diperhatikan ya, begitu. Nah, lalu ibu-ibu rahimakumullah, adapun kalau di rumah mengajarkan anak-anak, baiknya huruf ro-nya digetarkan agar anak-anak itu tidak cadel ya, begitu. Dan menurut saya termasuk kesalahan kalau kita ngajarin anak kita atau cucu kita, ibu-ibu ya, dengan ro yang langsung fasih. Ya misalkan Ar-Rahmanir-Rahim begitu. Ya, karena anak-anak itu tidak tahu, dia hanya mendengar dan meniru begitu. Akhirnya dia baca huruf ro-nya dari kecil udah cadel. Dan ini salah ibu-ibu ya. Lalu berikutnya ya, mengubah huruf H kecil menjadi H besar. Nah, ini mungkin ibu-ibu masih ada yang ada PR ya. Huruf H ya jangan diubah menjadi H besar. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini bisa mengubah huruf mengubah makna ya. Ar-Rahmanir-Rahim menjadi Ar-Rahmanir-Rahim ya. Dan terakhir, berlebihan dalam membaca mad asli ya. Berlebihan dalam membaca mad asli. Ya, ini terlalu panjang. Taib. Ibu-ibu, saya akan contohkan bacaan Ar-Rahmanir-Rahim. Sebenarnya ini sudah ada di basmalah ibu-ibu ya, tetapi tidak ada salahnya kalau saya ulang. Perhatikan ibu-ibu. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Satu lagi catatan nih, Ibu. Biasanya kalau misalkan baca Rahim, Rahim, itu haknya itu kayak ada tasdidnya. Nah, ini diantar kesalahan. Contohnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Rahim. Ini salah. Ya, yang benar, Rahim. 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 Seperti itu. Baik, Ibu, kita praktek dulu ya. Seperti biasa, dibaca dengan mengulang 3 kali, nanti akan saya koreksi. Kita mulai dari Ibu Iva dulu. Ibu Iva silahkan dibaca. Nah, Ustaz. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Ibu perhatikan dulu. Ketika membaca ar, itu ujung lidahnya Ibu tempelnya kemana? Saya mau tanya dulu. Nah, itu Ibu agak kemana? depan tapi di depan. Ke agak depan atas tapi nggak terlalu depan. Nah, betul sekali. Udah benar itu Ibu ya. Lalu Ibu perhatikan, ketika membaca huruf ro yang fasih di sini, pangkal lidahnya harus dinaikkan agar suaranya tebal. Contoh, ar, ar. Ya, coba Ustadz. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus, Ibu. Nah, sekarang Ibu saya mau tanya lagi. Ibu kalau baca ar-ro itu bibirnya seperti ini nggak?
Aro, aro gitu. Saya ngaca dulu, Ustaz. Hmm, Oh, iya boleh ngaca aro. dulu. Enggak sih, apa yang bawahnya enggak. Gimana Ustaz? Maaf, ulang Seperti ini. bentuk Aro, aro, aro. gitu nggak? Tadi enggak, sekarang kalau lihat Ustadz, aro. Bisa bisa Mm-mm. digituin. Nah, maksud Aro. saya, jadi kalau ketika baca huruf ro, ibu-ibu ya, hindari monyong, hindari au, au, ini hindari. Yang benar ya tanpa monyong. Oh, iya. Au, au, Aro. seperti itu. Ya, Oh, berarti malah nggak usah monyong ya Ustadz ya? Ya iya. paham. Tetapi ibu-ibu harus ingat, ketika memonyongkan kedua bibir itu jangan jadikan pondasi untuk membaca huruf huruf ro-nya. Kenapa? Karena khawatir huruf ro-nya berubah jadi huruf w atau wow. Awo, awo, ini salah, ya. Sehingga para ulama menyarankan untuk menghindari monyong. Tapi kalau naik-naik sedikit, misalkan ar, 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 itu tidak masalah, ya, selama ya huruf ro-nya itu terdengar jelas. Oke, Ibu Iva ya. Ya Sekali Ustadz. lagi Ibu diulangi lagi. Aro. Mm-mm. Al Mm-mm. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Lagi. Ar Ar-Rahmanir-Rahim. Mm-mm. Ar-Rahmanir-Rahim. Mm-mm. Udah Ibu Iva, udah bagus sekali ya. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya Ibu Susi. Ibu Susi silakan. Ya Ustadz, Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Mm-mm. Halo. Ustadz kedengaran suara saya, maaf. Ibu suaranya jelas sekali, alhamdulillah. Oh, oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Ibu stop dulu sebentar. Ibu fokus Ya. ke haknya. Nafas dulu, Ibu ambil nafas dulu. Huruf haknya fokus. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, gitu. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Betul. Terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Nah, Ibu. Ini huruf haknya harus dilatih karena karakternya itu belum terbentuk. Nah, huruf H itu pondasinya apa? Pondasinya itu nafas kita. Jadi Ibu harus benar-benar menyiapkan nafas agar huruf H-nya itu terbaca dengan sempurna. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk huruf ro-nya. Ibu coba ikuti suara saya dulu. Arro. Coba. Ar-Ro. Nah, begitu. Arro. Ar-Ro. Nah, betul. Nah, jadi ketika membaca huruf ro, Ibu nggak usah khawatir kalau ro-nya itu bergetar, ya. Karena memang ro itu hukum asalnya bergetar. Hukum asalnya dia bergetar. Jadi coba Ibu ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, bagus. Makhrajnya sudah benar. Sekarang Ibu dengarkan lagi suara saya. Huruf ro-nya, getarnya kita kurangi sedikit. Ar, 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 gitu. Ar. Hmm, Ar. lagi. Nah, bagus. Lagi. Ar. Bagus. Nah, Ibu saya mau tanya. Ketika Ibu membaca ar, ujung lidahnya Ibu di mana? Di langit-langit depan belakang gigi, Ustadz. Nah, betul sekali. Sebenarnya kalau orang Cina itu, Ibu kan bahasa di sana Mandarin biasa ya. Biasa orang Cina itu kalau ngomong huruf ro-nya kan apa ya? Yang saya pernah dengar itu gitu kan ya. Gitu ya. Iya.
Nah, itu Iya, Ustaz. kalau ibu biasa bercakap-cakap dengan logat di sana, itu ibu harus hati-hati. Kenapa? Karena orang Cina itu ujung lidahnya tuh ketarik ke atas, ke langit-langit atas dia, begitu. Nah, Iya. jadi ibu jangan ngikutin logat mereka, walaupun dituntut untuk fasih agar mereka ngerti gitu ya. Jadi ibu agak turun. Nah, agak turun sebagaimana tadi yang ibu sampaikan. Jadi dia berada di gusi depan. Jadi Depan. kita ulangi lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seperti itu. Sekarang pangkal lidahnya naikkan ibu. Ar, tebalkan suaranya. Ar, tebalkan. Ar, pangkal lidah naik. Coba. Ar. Belum naik. Nah, mungkin ibu bertanya, Ustadz, gimana cara menaikkan pangkal lidah? Cara menaikkan pangkal lidah itu, ibu kayak kita ngomong e, e, itu pangkal lidah kita naik. E, 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 naik. Nah, gitu. Coba ibu ikuti suara saya. R, dulu. R, Ar. Ar. Nah, R. Ar. Nah, betul. Sekarang kita ubah. R. Ar. Nah, ini lumayan ya, udah lumayan. Sekarang kita ulangi lagi, coba dibaca 3 kali. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini ibu huruf H-nya kurang. Nafasnya diatur. Ya, Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, ibu sudah bagus ya. Udah lumayan untuk baca Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk huruf ro-nya tidak masalah ya. Tidak jatuh kepada kesalahan yang fatal. Hanya saja ibu harus ada effort lebih ketika membaca huruf H kecil. Agar ibu tidak jatuh kepada kesalahan mengubah hak kecil menjadi hak besar. Tadi caranya gimana? Nafasnya disiapkan. Jadi Ustadz kalau lagi sholat gimana? Ya kalau lagi sholat, ya take your time aja, santai. Baca 1 ayat, ambil nafas, 1 ayat, ambil nafas, begitu. Ya Ibu Susi ya. Baik, Ustaz. Baik Ibu, barakallahu fiik. Berikutnya kita ke Ibu sama-sama. Ibu Riyadhah, monggo Bu. Baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Berapa kali Ustaz? Maaf Ibu, saya lupa. Diulang 3 kali. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Terakhir. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Ibu, di sini Ibu ada mungkin karena kebiasaan dari dulu ya. Jadi ketika membaca Ar-Rahmani, ini ma-nya Ibu kepanjangan. Oh. Ya. Jadi berkelebihan. Nah, kalau Ibu ini biarkan, nanti biasanya Ibu kalau lagi tilawah nafasnya cepat habis. Kenapa? Boros ya. Harusnya kan 2 harokat, Ibu buat 3 harokat. Nah, begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi gimana takaran yang pas untuk mad asli pada Ar-Rahmanir-Rahim seperti kita mengayun. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Mengayun. Oeng gitu coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, lagi Bu. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Masya Allah. Terakhir. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, bagus. Nah, sekarang Ibu PR-nya itu huruf ro-nya tinggal kurang tebal saja. Kurang tebal suaranya. Suara ro tebal itu ar-ro. Ar-ro. Ar-ro.
Nah, gimana Ustadz caranya biar roknya tebal? Pangkal lidahnya dinaikkan. Ya, pangkal lidahnya dinaikkan. Arro. Mm-mm. Ya, ini gimana cara menaikkan pangkal lidah? Tadi, kita baca huruf E. E, E, E. Kalau kita baca E, pangkal lidah kita naik. Nah, saat baca E, masukkan huruf ro-nya. R, 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 begitu. Nah, untuk pemula, ini ibu-ibu juga ya bisa dipraktikkan. Ini bibir bawahnya itu dinaikin aja sedikit, sedikit aja. Au, 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 begitu. Tapi jangan sampai monyong. Jadi contoh bacanya begini, Ibu Riyadhah sambil lihat. Ini video saya putus-putus nggak Bu? Enggak, Ustaz. Baik. Nggak ya, lancar ya. Lihat. Au, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini untuk pemula. Jadi ininya naik sedikit biar suara ro-nya tebal. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Ibu Riyadhah, ini PR untuk ditebalkan suara ro. Ya Ustadz, emang wajib Ustadz menebalkan huruf ro? Jawabnya sunnah saja. Ya, menebalkan huruf ro itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau untuk ibu meraih kefasihan, maka itu dianjurkan. Nah, untuk saat ini, Ibu Riyadhah tidak ada kesalahan fatal. Untuk Ar-Rahmanir Rahim, catatannya tadi, yang pertama, jangan kepanjangan. Jadi ibu buat jangan 3 harokat, boros suaranya. Boros nafasnya. Ya. Jadi seperti mengayun. Seperti itu. Untuk huruf H-nya sudah bagus. Barakallahu fiq Ibu Riyadhah. Masya Allah. Wafik barakallah Ustaz. Berikutnya Ibu Eni, silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Ibu, mohon maaf, suaranya kayak menggema gitu ya Bu ya? Jadi kurang jelas Ibu. Ustaz. Diulang ya Ustaz ya? Iya. Sekarang gimana Ustaz? Nah, untuk saat ini Ibu ngomong nggak ada masalah. Coba mungkin Ibu pakai earphone atau tidak? Enggak Ustaz. Enggak. Terus mikrofon HP-nya dekat mulut atau agak jauh? Ini udah dideketin, tadi agak jauh. Oke, coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini Ibu udah lumayan ini. Cuma Ibu saat baca nir itu kayak ar. Ibu kan baca ar-ro langsung masuk ke ro-nya. Ar-Rahman. Coba Ibu ulangi. Ar-Rahman saja. Ar-Rahman. Nah, sekarang Ibu baca Nir-Rahim. Disambung atau enggak Ustaz? Enggak usah. Nir-Rahim. 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 Nah, Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Lagi. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Nah, itu seperti itu. Jadi lidahnya langsung naik. Sama juga nir. Coba Ibu ikuti. Nir. 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 Nah, begitu Ibu ya. Jadi bukan Ar-Rahmanir. Nir. Jangan. Tapi langsung Ar-Rahmanir. Nir gitu ya Bu ya.
Nah, Ustaz. Nah, sebentar. Ibu Eni bisa bedakan nggak antara nir dengan nir? Nir gitu. Enggak, Nir. suara saya bisa dibedakan nggak sama Ibu? Tadi saya contoh baca pertama, nir dengan nir. Oh, ya Ustaz. Beda ya? Ya. Kalau yang pertama gimana? Kalau yang pertama langsung nir gitu. Kalau yang kedua agak diayun dikit itu. Oh iya, kebalik Ibu. Harusnya yang pertama tadi yang kayak ke ayun ya, karena ada jeda. Yang kedua baru yang langsung masuk. Jadi Ibu, kekurangannya di situ tadi. Ini ya, nirnya kurang masuk langsung. Ar-Rahmanir Rahim. Harusnya gitu. Coba Ibu ulangi lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus. Lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, gitu ya Bu Eni ya. Nah, Ustaz. Jadi jangan ada jeda sebelum huruf bertasydid. Itu namanya tawallud namanya. Barakallahu fiik Ibu Eni, sudah bagus bacaannya. Berarti sekarang ibu-ibu kita masuk ke ayat yang setelah Ar-Rahmanir Rahim. Ayat keempat. Ayat keempat ini bunyinya Maliki Yaumiddin. Ya ibu-ibu ya. Ini kita review sedikit saja ibu-ibu kesalahan pada ayat yang ini. Ayat Maliki Yaumiddin atau ayat yang keempat itu berlebihan dalam membaca mad asli alias kepanjangan. Maliki ini kepanjangan. Ya. Yang benar adalah dibaca 2 harokat. 2 harokat itu seperti orang mengayun. Bukan suaranya yang diayun ibu-ibu ya. Bukan. Tapi seperti mengayun. Maliki ya begitu, bukan maliki jangan diayun-ayun begitu ya. Lalu tidak menyempurnakan harokat kasroh pada huruf lam dan kaf. Dan ibu-ibu pada umumnya ketika baca maliki itu huruf kafnya tuh kayak ada tasdidnya. Jadi ketika baca maliki yaumiddin. Ini salah. Bukan maliki yaumiddin. Bukan, tetapi maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Begitu. Ya, bacanya liki-liki, bukan liki-liki, bukan. Lalu berikutnya, pada kata yaumiddin, tidak menyempurnakan hukum lin dan berlebihan dalam mendatangkan sifat syiddah pada huruf dal yang bertasydid sehingga mendatangkan huruf ta. Nah, seringnya ibu-ibu nih, kalau baca yaumi, bacanya itu jadi yaumi. Ini salah ibu-ibu ya, bukan yaumi. Iya, Ibu Susi ada apa? Ustadz, maaf saya ini tidak bisa melanjutkan. Ini soalnya nenek saya lagi rewel. Oke, Nanti Ibu. saya kirim voice note saja Iya, ya Ustadz. Maaf. seperti biasa. Iya, nggak apa-apa Ibu ya. Nanti Ibu jangan lupa simak rekaman juga ya. Iya, terima kasih. Sama-sama Ibu Susi. Semoga Allah mudahkan. Baik, kita lanjutkan Ibu. Jadi jangan baca yau, tidak. Yau. Ya, dibuka mulutnya. Yau. Nah, seperti itu. Ya. Nah, biasanya kalau baca yau, ibu-ibu, karena terlalu lebar baca ya-nya. Ya, jangan. Jadi kalau baca ya, itu bibir kita tuh senyum. Ya, bukan dimangap. Ya, bukan. Ya, begitu. Lalu ketika baca waw sukun,
monyongnya itu harus mencucu. Yau, begitu. Ya. Ini untuk meraih kesempurnaan. Taib. Ketika baca yaumiddin, ibu-ibu ini sering banget baca middin. 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 Nah, kalau ibu-ibu dengar kata middin, huruf yang keluar terdengar pertama itu pasti huruf ta. Middin. Oh, tapi nggak jadi baca huruf ta-nya. Middin, ya kan? Gitu ya. Harusnya middin, 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 begitu. Ada, adi, adu. Nah, cara latihannya gitu ibu-ibu. Bukan ada, adi, adu. Bukan. Ya, seperti itu. Taib, kita langsung praktek. Ibu Iva, silahkan. Nah, Ustadz. Bismillah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, ibu fokus pada malikinya dulu. Ibu ikuti suara Ibu dengarkan suara saya. Saya baca 3 kali, nanti ibu ulangi. Maliki, maliki. Ibu dengerin dulu ya. Maliki, maliki, maliki. Coba ulangi. Maliki, Hmm. maliki, Hmm. maliki. Nah, sekarang ibu dengar lagi. Maliki, maliki, maliki. Ada yang beda nggak? Ada. Yang kedua kayak Apa? ada tasdidnya. Kayak ada tasdidnya Nah, kedua. jadi bacaan yang benar yang pertama apa yang kedua? Oh, yang pertama. Yang pertama. Nah, yang harus ibu ingat suara saya adalah yang pertama tadi, yaitu maliki, 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 seperti itu. Ibu ulangi 3 kali lagi. Maliki. Lanjut ya apa? Enggak, ya, Maliki ibu aja. fokus di maliki dulu saja. Maliki. 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 Santi, udah bagus ibu ya. Yang penting ibu ingat suara saya tadi. Ya, begitu. Itu modal untuk latihan sendiri ibu di rumah. Lalu yang kedua, coba ibu fokus yaumi, yaumi. Yaumi. Jangan lebar. Yaumi. Oh, bukan. Yaumi. Yaumi. Nah, gitu. Lagi. Yaumi. Bagus. Sekali lagi. Yaumi. Sekarang masukkan dalnya. Yaumiddin. Yaumiddin. Lagi. Yaumiddin. Lagi. Yaumiddin. Santi. Udah bagus banget ini, Bu. Kalau kata orang Italia, perfecto. Masya Allah. Ya Allah. Sekarang ibu gabung. Nah, dari maliki digabung yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Bagus. Tapi ingat ibu, jangan kepanjangan maknya. Seperti mengayun. Maliki. Gitu. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Maliki yaumiddin. Di likinya tuh tadi Bu, di likinya tuh masih salah. Bukan maliki, bukan. Ya, kebiasaan kali ya. Maliki yaumiddin. Bagus.
Maliki yaumiddin. Iya, nah Ibu udah bagus sekarang ya. Tinggal Ibu ingat aja tadi tuh, ya cara latihannya, kesalahan atau catatannya seperti apa tadi, ya. Barakallahu Ustaz. fiik Ibu Iva. Benar Taib, kan? berikutnya Ibu Riyadhah, monggo Bu Riyadhah. Baik, Ustaz. Maliki yaumiddin. Mm-mm, Maliki yaumiddin. mm-mm. Maliki yaumiddin. Nah, Ibu, untuk Maliki nggak ada masalah apa-apa, udah bagus. Middin juga sudah bagus. Ibu masalah di yaunya. Coba Ibu lihat saya, ya-nya tuh senyum. Ya, ya. Yaumiddin. Enggak, Baik, Ustaz. Ibu ikuti. Ya, ya. Ya. Nah, sekarang Ibu bandingkan suara yang kedua ini. Ya. Ya. Beda nggak, Bu? Antara ya pertama dengan ya kedua? Beda ya? Beda, betul. Ya. Yang benar adalah ya yang pertama. Jadi yang harus Ibu hindari ketika baca ya adalah ya. Ini harus Ibu hindari. Nah, caranya disenyumkan. Ya, kita senyum. Ya. Lagi. Ya. Nah, sekarang yau. Panjangin aja u-nya. Yau. Yau. Nah, yau. Lagi. Yau. Sekarang yaumi. Yaumi. Nah, yaumi. Bagus. Sekarang u-nya dipendekkan. Yaumi. Nah, yaumi. Enggak, jangan yaumi. Tidak, ianya pendek. Ibu tidak dipanjangkan. Tidak boleh. Yaumi. Nah, gitu, Bu. Jadi dia pendek dan cepat. Habis ya pindah ke waw. Yaumi. Nah, gitu. Sekarang Ibu baca lagi. Maliki yaumiddin. 3 kali. Maliki yaumiddin. Ibu balik ke setelan awal nih. Kurang. Ibu ingat. Baik, ulang, Ustaz. Ingat, sebentar, saya mau tanya dulu. Ibu ketika baca Maliki Yaumiddin tadi barusan, Ibu fokusnya kemana tadi? Yang Ibu paling fokuskan kemana? Ke yau. Nah, jadi benar. Jadi yang harus Ibu fokuskan ke yau. Jangan ke yang lain ya. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Bagus. Lagi, Bu. 2 kali lagi. Maliki yaumiddin. Betul. Lagi. Maliki yaumiddin. Oke, Ibu terakhir nih, untuk saya kasih modal buat Ibu latihan. Ibu bandingkan suaranya, dengarkan baik-baik. Ya, dengan ya. Beda ya, Bu ya? Ya. Yang benar yang mana? Yang pertama ya, Ustaz. Santi. Bagus, Ibu. Nah, itu yang harus Ibu ingat. Oh, suaranya kalau saya baca ya, berarti salah. Ya. Jadi kalau saya baca ya, itu benar. Begitu. Ya. Yaumiddin. Nah, betul Ibu. Gampang ya Bu ya, insya Allah ya. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Masya Allah. Oke, yang terakhir Ibu Eni. Baik, Ustaz. Maliki yaumiddin. Ibu masih saum ini.
Enggak Ustaz. Enggak. Masih Suara Ustaz Saung. Oh, Saya Ibu Ibu Eni suaranya lemes banget ya. Kurang semangat Ibu, ayah semangat Bu. Maliki yaumiddin. Nah, bagus. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, Ibu nggak ada masalah apa-apa. Cuma dianya aja kurang dibuka mulutnya. Coba. Nah, Ibu, ini kan ada kelingking. Kelingking Ibu sendiri ya. Kelingking Ibu digigit di depan. Gigi seri ketemu gigi seri gini. Udah. Udah. Nah, Ibu ikutin saya. Ya, sambil gigit. Ya. Nah, itu buka mulutnya seperti itu. Ya. Kalau Ibu tadi kurang. Jadi Ibu kita baca Maliki iya. Suaranya jadi iya. Harusnya kan iya. Gitu. Oke, Ibu dengarkan dulu. Perhatikan. Ya. Sudah dengar Ibu ya? Ya, nah, Ustaz. Nah, yang kedua. Iya. Udah dengar? Iya. Nah, yang benar yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua salah kenapa? Kurang dibuka ini. Nah, mulutnya kurang dibuka. Patokannya dibuka mulut adalah kelingking aja Ibu gigit ya. Ingat kelingking. Jangan jempol ya, apalagi jempol kaki, jangan. Kegedean. Baik, Ibu Eni silakan coba diulang lagi. Maliki yaumiddin. Nah, ini agak mending nih. Coba dibuka lagi, Ibu dengarkan. Ya, yau. Coba. Ya, yau. Nah, betul itu. Ya, yau. Nah, betul. Maliki yaumiddin. Ulangi. Maliki yaumiddin. Nah, gitu. Jadi mulutnya dibuka. Coba Ibu ulangi 3 kali. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, udah Ibu ini udah bagus ya. Tinggal Ibu hafalkan saja, Ibu latih berulang-ulang agar hasilnya maksimal. Nah, Ibu-ibu, kita sudah praktek 2 ayat Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Berarti kita sudah sampai ayat yang keempat. Insya Allah besok kita masuk ayat kelima dan syukur-syukur bisa masuk langsung ke ayat 6. Ya. Dan saya berharap ibu-ibu besok masuk semuanya ya, karena ada yang penting di sini ya, pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini penting sekali. Ya, jangan sampai ibu-ibu tidak hadir, diluangkan waktunya, diatur waktunya ya, seperti itu. Untuk hari ini ibu-ibu seperti biasa, nanti saya kasih tugas ya, baca dari isti'adzah sampai Maliki Yaumiddin masing-masing diulang 5 kali. Ya Bu ya, di satu audio saja Ibu. Satu audio saja atau mau mau dipisah boleh juga nggak masalah, satu-satu ya. Tapi ingat Ibu dikirim pakai voice note ya, jangan pakai rekaman bawaan handphone. Jadi langsung dari voice note saja biar gampang saya ngoreksinya. Ya. Diulang 5 kali dari a'udzu sampai maliki yaumiddin. Sampai sini ibu-ibu ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, ibu-ibu terakhir sebagai kesimpulan dari halaqah kita pada pagi hari ini, untuk Ibu Iva ya dan Ibu Susi, Ibu Riyadhah dan Ibu Eni,
di Ar-Rahmanir Rahim tadi tidak ada kesalahan yang fatal, jadi aman. Nah, adapun tadi ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, Ibu Iva dan Ibu Riyadhah dan juga Ibu Eni juga tidak ada kesalahan yang fatal, ya, begitu. Adapun Ibu Susi saya belum dengar, mungkin nanti ketika dikirim pakai voice note. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang berkah. Dan ibu-ibu ingat ya, ketika kita sudah fasih baca surah Al-Fatihah, maka kita ajarkan anak-anak kita. Jangan sampai, atau cucu-cucu kita, jangan sampai kesempatan yang besar ini diambil oleh orang lain. Ya, ibu-ibu harus semangat ngajarin surat Al-Fatihah kepada anak-anak di rumah agar pahalanya menjadi pahala jariyah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.